Dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana lagi-lagi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh militer Israel di wilayah Gaza. Dan beliau juga mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan akan segera dikirimkan ke Palestina. Nah, teman-teman, sebelum kita memberikan tanggapan kita mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo ini, maka sebelumnya saya mengajak kita semua di sini, ya siapapun yang ada sedang menonton video ini di channel Priyanto Zamasi ini, untuk kita melihat bersama, ya, mendengarkan bersama bagaimana pernyataan yang kembali disampaikan oleh Pak Presiden kita, ya, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita tadi sudah melihat bersama teman-temannya bagaimana ketika Bapak Presiden kita, ya, Pak Insinyur Joko Widodo kembali mengutuk keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza, di mana kita ketahui bahwa target daripada militer Israel adalah kelompok militan Hamas, bukanlah keseluruhan warga sipil Palestina. Tetapi berhubung oleh karena warga sipil yang masih ada di Gaza belum juga keluar, belum juga berpindah dari wilayah Gaza, yang akhirnya kita memang melihat bahwa banyak korban jiwa yang akhirnya meninggal dunia adalah warga sipil Palestina yang ada di sana. Tetapi saudara-saudari, kita jangan memungkiri, ya, kenapa sampai sekarang ada serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak militer Israel. Semua berawal karena pada tanggal 7 Oktober 2023, ya, kelompok militan Hamas melakukan serangan lebih dahulu ketika orang-orang Yahudi, ya, sedang merayakan Sukkotnya. Ini terlalu biadab menurut saya. Orang yang sedang bersuka cita, sedang memuji Tuhannya, tapi malah diganggu peribadatannya. Bukan hanya diganggu, tetapi akhirnya mereka pun melayangkan serangan yang akhirnya mengakibatkan ada sekitar 1.400 harus meninggal dunia, dan kebanyakan itu adalah warga sipil Israel. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang tidak ada sedikit pun, ya, tanggapan atau respon dari orang-orang Indonesia, ya, termasuk Bapak Joko Widodo, ya, dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini. Beda dengan ketika serangan balik dilakukan oleh IDF atau militer Israel untuk menyerang Gaza,
ya Pak Presiden kita langsung mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel ini. Bagi saya tidak mengapa, karena tidak terpengaruh juga sebenarnya, karena kalaupun Pak Presiden kita mengatakan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan dari Israel ini, maka saya mau katakan dan saya juga sudah berdoa, saya tidak termasuk di dalamnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo. Karena bagi saya lebih baik mereka berdamai daripada kita saling mengutuk dan sebagainya. Dan saya juga tahu bahwa barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Jadi saya juga tidak mau kena imbas atau kena kutuk hanya oleh karena saya mengutuk Israel itu sendiri. Teman-teman, sekali lagi, tidak memihak kepada Israel dan juga apalagi tidak mau memihak kepada kelompok Hamas. Tetapi kalau kita benar-benar mempunyai hati nurani, berperi kemanusiaan, tentunya bukan hanya kepada satu pihak saja kita tergerak untuk menyampaikan apa yang menjadi bentuk atau rasa kemanusiaan kita. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya juga ingin membacakan beberapa komentar yang ada di video yang kita tadi sudah dengarkan bersama. Dan mari kita ikutin bersama pada saat sore hari ini. Oke, langsung saja saya akan membacakan beberapa komentar yang ada di kolom komentar video pernyataan dari Bapak Presiden kita, ya. Kita akan lihat di sini teman-teman ya. Yang pertama sekali kita akan melihat ini cukup panjang, jadi saya nggak mau baca teman-temannya. Oke, nah ini dia ada dari Sosiologisma, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presidenku. Semoga bantuan yang dikirim ke Palestina membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan sehari-hari dan dapat meringankan beban mereka. Doa kami semoga perang ini segera berakhir damai dan kesepakatan gencatan senjata dihormati kedua belah pihak. Insya Allah, amin. Nah, saya setuju dengan komentar ini teman-temannya, bahwa yang kita butuhkan adalah agar konflik ini segera selesai atau segera berakhir. Dan tentunya bantuan-bantuan yang akan dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar betul-betul sampai kepada sasarannya. Artinya warga sipil yang ada di wilayah Gaza dan sekitarnya, ya. Oke, lalu kemudian kita akan juga melihat di sini teman-temannya. Nah, ini dia dari Bambang Ekosroyo, ya, saya akan bacakan kepada kita. Pak Jokowi, sebenarnya kita bangsa Indonesia ini punya cara apa atau modal apa untuk menjadi pendamai bagi bangsa Israel dan Palestina? Karena kalau hanya sepihak saja, maksudnya hanya bisa berkomunikasi dan hanya berpihak ke Palestina saja, kita tidak bisa menyerap apa maunya bangsa Israel. Kita hanya terjebak membela Palestina saja, sehingga tindakan itu justru mendorong api permusuhan semakin besar. Makanya sebaiknya paling tidak Indonesia bisa berkomunikasi juga dengan pemerintah Israel atau dengan masyarakat, cari cara win-win solution. Yang penting peperangan berhenti. Ya, saya setuju sekali teman-temannya, karena tujuannya adalah peperangan berhenti, ya, peperangan berakhir. Ya, luar biasa sekali teman-temannya. Lalu ada juga komentar dari Bernaldi Saloh 7162. Semoga Bapak Presiden sebagai kepala negara mendapatkan informasi yang bersifat fakta, bukan atas informasi yang tidak benar atau hoax, dan tidak terburu-buru menyampaikan pernyataan. Saya juga setuju dengan hal ini Pak Presiden. Artinya bahwa kita jangan telan mentah-mentah apa informasi yang ada dari sana sebelum kita meneliti atau menelusuri terlebih dahulu apakah informasinya ini fakta atau hanya sebagai hoax saja, ya kan? Oke, lalu berikutnya teman-teman kita akan lihat juga di sini, ya. Nah, ada saya bacakan dari Eko Haryanto. Sudah selayaknya Indonesia membantu, karena Palestina juga salah satu negara yang mengakui sekaligus mendukung kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, kenapa pemerintah Palestina tidak meminta atau tidak menghubungi negara-negara yang ada di dunia untuk membantu kemerdekaan Palestina? Bukankah kemerdekaan itu hak semua bangsa yang ada di dunia?
Dengan kemerdekaan, setiap negara dan rakyatnya bisa menentukan masa depan negara dan rakyatnya. Tentunya saya juga setuju teman-temannya agar Palestina merdeka, tetapi yang saya mau tanyakan kembali kepada yang memberikan komentarnya, apakah Anda tahu nggak siapa yang sedang berkonflik dengan Israel saat ini? Mereka tidaklah mewakili warga Palestina secara keseluruhan, tetapi mereka hanya dari kelompok militan Hamas saja. Ini yang penting yang harus kita tahu teman-temannya. Oke, lalu berikutnya sebentar saya akan lihat juga teman-temannya ada di sini tentunya yang oke. Nah, ini saya suka sekali dari Muhammad Gaddafi. Pak, kenapa kita tidak mengirimkan pasukan perdamaian langsung di Palestina? Kalau ada pengiriman relawan, saya sangat bersedia, Pak. Terima kasih. Nah, ini luar biasa teman-temannya. Berani nih menjadi relawan. Tapi ya, ini jangan-jangan hanya kayak siapa sih Rizik Syihab teman-temannya yang bisanya ngomong begitu, tapi sampai sekarang belum juga berangkat ke Palestina. Oke, ya lalu kemudian saya akan lihat lagi teman-temannya, karena saya lihat tadi ada juga yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita ini teman-temannya. Nah, ini dia. Oke, saya bacakan dari Janto ya, Coverdale ya. Saya khawatir 3 bulan lagi semua bangunan yang pernah dibangun Umar bin Khattab di kota Yerusalem negeri Israel hancur semua. Selanjutnya dibangun sinagoga. Maka terjadilah perang dunia ketiga. Saya mohon kepada seluruh bangsa Indonesia agar menunda pemilu tahun 2024 hingga 10 tahun ke masa yang akan datang. Bila keadaan planet bumi masih kacau balau, tambah lagi 10 tahun ke depan. Ya, semoga Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, tambah jabatan berdurasi 20 tahun lagi. Nah, teman-teman, bagaimana ini? Bisa nggak ditambah untuk Pak Presiden Joko Widodo menjadi 20 tahun ke depan? Atau 10 tahun ke depan maksudnya, artinya dari 10 tahun dari yang lalu sampai nanti 10 tahun ke depan berarti 20 tahun. Kira-kira bisa nggak seperti begitu? Oke, lalu berikutnya saya juga akan melihat teman-temannya. Ini dia ada dari Wonderful Naturai ya. Ini dia sebentar. Aha, saya akan bacakan. Wah, kenapa bisa begini ya? Sebentar. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab, simpatis sama warga Palestina yang jadi korban, tapi nggak ada satupun kata simpati pas ribuan warga Israel dibunuh Hamas. Mengutuk keras tindakan Israel yang melanggar kemanusiaan, tapi pura-pura nggak lihat Hamas juga melakukan tindakan brutal yang melanggar kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil kok double standar, nggak usah ngomong kemanusiaan, udah malu-maluin, baik makin ngomong makin malu gua lihatnya. Mending kerjakan yang lain aja, Pak. Oh, ini luar biasa juga. Saya pikir juga seperti begitu teman-teman ya. Bisa aja masuk akal semua ya kan, bahwa lebih baik kita mengurus negeri sendiri daripada kita mengurus negeri orang lain yang kita juga belum tahu nantinya apakah sampai sasaran apa tidak. Ini sih kan hanya sebuah pendapat ya kan. Jangan sampai mengatakan ini Zionis spesies. Bukan kawan, bukan. Tapi semua apa yang harus kita lakukan tentunya harus dengan memikirkan terlebih dahulu. Nah, ini dia juga teman-temannya. Saya bacakan ini kepada kita. Dari Mulwar 6014 ya. Urusi saja anakmu nyapres, Pak. Dulu waktu Ganjar tolak Israel main Piala Dunia umur 20, Bapak malah marah-marah ke Ganjar. Padahal itu cara dukung Palestina. Sekarang Bapak bicara bela Palestina. Di mana konsistensimu, Pak? Wow, saya nggak ngerti. Ya, lalu kemudian ada di bawahnya juga teman-temannya. Saya akan baca dari Mario Kartor ya. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Season 1. Netflix serius, baru baik. Coming soon, yes, baik. Oke. Dan kemudian ada tadi saya lihat teman-temannya. Saya juga akan baca kepada kita semua. Ya. Sebentar saya akan carikan dulu karena ini luar biasa sekali ya. Ini tentunya menjadi sebuah yang harus dipikirkan oleh Pak Presiden kita teman-teman ya. Nah, ini dia saya bacakan nih ya.
Ada dari Elvis Damar 8588. Dikutuk juga dong Hamas, jangan cuma mengutuk serangan Israel. Lalu kemudian ada di komentar, pejuang kemerdekaan buat bangsanya sendiri kok dikutuk. Wow, saya ingatkan sekali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud Abbas bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas bukanlah perjuangan untuk kemerdekaan. Karena jelas dia katakan bahwa tindakan-tindakan Hamas tidaklah mewakili warga Palestina. Jadi teman-teman semua, ayo kita melihat terlebih dahulu ya sebenarnya apa tujuan daripada ya gerakan dari kelompok Hamas ini. Baru kita akan bisa menyampaikan komentar-komentar kita. Oke, kita tadi sudah mendengarkan bersama teman-temannya dari awal bagaimana pernyataan yang disampaikan kembali oleh Bapak Presiden kita yaitu Pak Joko Widodo, dan kemudian juga bagaimana tadinya komentar-komentar yang sudah ada di bawah yang sudah saya bacakan. Dan tentunya pada kesempatan ini juga teman-teman ya silakan bagi teman-teman yang mau memberikan komentarnya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo ya, yang mengutuk Israel kemudian, dan juga yang sekarang sudah ya sesegera ya sebentar lagi akan ada bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke sana. Tapi ingat, hanya untuk Palestina saja. Yang saya pikir di sini teman-teman ya, bagi saya tidak mengapa, silakan bantuan kemanusiaan dikirimkan ke Palestina. Yang penting jangan sampai salah sasaran, ya kan? Jadi benar-benar nantinya mereka-mereka yang sedang butuh bantuan harus diberikan bantuan, apalagi mereka yang warga sipil. Tetapi mereka-mereka yang melakukan kejahatan tidaklah perlu dibantu. Itu sih menurut saya teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.